saat warga resah dengan kemunculan wabah pagebluk, Pak Luhur telah mengintai gerak-gerik Nining dan dia ingin menjadikan Nining sebagai wadah bagi demit kebaya itu sendiri. Agak runyam memang, mengapa dia menjadikan Nining sebagai wadah bagi demit kebaya? Jawabannya adalah karena Nining memiliki jiwa yang bersih dan taat kepada pengorbanan. Jadi setidaknya jiwanya akan melakukan bentrokan hebat antara jiwa Nining dan jiwa demit kebaya. Seperti halnya sebuah gelas yang bening, ketika ingin dijadikan kopi, maka harus diberi kopi. Maka bening itu akan berubah menjadi warna hitam pekat. Dari rasa, wangi dan bentuknya pun berbeda. Rasa inilah yang disebut karakter. Bentuk inilah disebut dengan perawakan. Wangi ini disebut dengan pembawaan jiwa yang berada di dalamnya. Untuk membangkitkan Nining pun tidak sembarangan. Harus benar-benar rapi dan tentunya menggunakan seserahan. Seserahan yang dimaksud adalah darah ayam cemani yang harus siap diminum oleh Pak Luhur itu sendiri sebagai bukti pemanggilan demit kebaya. Ketika prosesi untuk pembangkitan Nining berlangsung, muncul 11 orang berjubah hitam dari rumah Pak Luhur. 11 orang ini berperan sebagai penangkal serangan jika waktu-waktu Nining dibangkitkan, dan yang memasuki jiwa Nining adalah jiwa yang pendendam. Kamu tidak usah takut, Syed. Kamu sudah menjadi bagian dari jubah hitam ini. Pak, Nining bakalan hidup kan? Lihat saja nanti. 11 orang berjubah hitam ini telah mengambil posisi berbentuk lingkaran. Nining ditidurkan persis di tengah lingkaran tersebut. Posisinya benar-benar seperti upacara sakral pemanggil iblis pada umumnya. Hanya saja tidak ada lambang bintang atau apapun. Pak Luhur yang sudah siap menjalankan upacara lalu meminum darah ayam cemani yang telah dipersiapkan. Irsyad hanya menggeleng-geleng tak percaya. Mana mungkin dia akan menjadi bagian dari persatuan iblis ini. Sudah, tidak usah takut. Semua manusia ingin penjagaan kan? Irsyad hanya mengangguk pasrah. Setelah Pak Luhur meminum darah ayam cemani, formasi barisan menjadi berubah. 11 orang berjubah hitam itu langsung berbaris di depan Pak Luhur sambil merapalkan mantra Jawa yang tak jelas pelafalannya. Pak Luhur segera mundur 3 langkah dari tempatnya, diikuti oleh Irsyad. Dengan seketika, tubuh Nining yang semula menjadi mayat kini bergerak-gerak. Nining yang semula bagai wanita yang cantik rupawan kini berubah menjadi wanita yang menakutkan. Pak, kok Nining berubah? Itu bukan jiwa Nining, tapi jiwa yang lain. Tabun ini bangkit dengan hentakan tulang yang mengilukan. 11 orang yang berbaris di depan Pak Luhur segera mengambil pengilon atau cermin dari dalam jubahnya. Buat apa itu, Pak? Buat menyerap jiwanya supaya bisa dikendalikan. Dengan perasaan yang marah, Nining berteriak histeris. Teriakannya bukan seperti teriakan ini sebelumnya. Ini seperti teriakan kuntilanak. Irsyad, kamu lari. Kenapa, Pak? Cepat, jangan banyak bertanya. Irsyad melaksanakan perintah Pak Luhur. Kini yang dia lihat bukan Nining asli, tapi Nining yang telah dimasuki sukma demit. Bangsat! Irsyad berlari menuju depan rumah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Namun masih saja terdengar teriakan yang amat menakutkan. Teriakan itu seolah-olah membuka dendam di masa lalu yang belum dilaksanakan. Pak Luhur, kami tidak mungkin kuat. Pak Luhur masih mencari kesalahannya. Mengapa tubuh Nining masih memberontak? Pak Luhur pergi ke kamarnya. Dia mengambil sebuah damar yang masih hidup. Damar itu diletakkan di depan tubuh Nining. Ambil cermin yang lebih besar di kamar saya, cepatan. Satu dari 11 orang berjubah hitam itu menuju kamar dan membawa pengilon berukuran besar. Pegang kuat-kuat. Mereka semua memegangi pengilon itu untuk meresap jiwa Nining dan ditukarkan dengan jiwa yang baru masuk. Tahan semua. Nining masih berteriak kesakitan. Jiwa yang ada di dalam Nining terserap dan digantikan dengan jiwa yang baru.
2 dari 11 orang berjubah hitam itu jatuh di tempat. Sepertinya mereka berdua terkena dampak dari penyerapan jiwa itu sendiri. Pak, 2 orang ini sudah meninggal. Serius? Iya pak, lalu bagaimana? Kubur bersama dengan jasadnya Nining. Kita sembunyikan kejadian ini. Nining berhasil. Nining sudah ditempati demit kebaya. Jadi kita sudah mempunyai 2 tempat, manusia kerbau dan demit kebaya. Lalu cermin besar ini untuk apa? Buat mengumpulkan jiwa. Mereka paham dengan cepat. Mereka langsung membereskan tempat seserahan itu, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Mengenai Irsyad yang kebingungan dengan kejadian itu, dia diberikan sebuah penghormatan oleh Pak Luhur dengan jubah hitam. Pakai ini. Apa ini? Kamu ingin melihat Nining kan? Ingin. Di mana Nining? Ikuti saya. Irsyad mengikuti Pak Luhur ke sebuah ruangan, yang mana ruangan tersebut terdapat sebuah pengilan atau cermin besar yang digunakan sebagai tempat penyerapan jiwa Nining. Ayo, pakai jubahnya. Ketika Irsyad memakai jubah itu, dia melihat Nining dengan menggunakan pakaian jubah merah lengkap dengan tudung itu. Nining, itu bukan Nining asli. Itu adalah ratu kita. Pak Luhur menundukkan badan sebagai salam hormat dan diikuti oleh Irsyad yang dipaksa oleh Pak Luhur. Terima kasih Luhur, saya sudah bangkit. Sama-sama Kanjeng Ratu. Jangan lupa, kamu harus melakukan seserahan untuk saya kepada orang yang lahir di bulan purnama. Siap Kanjeng Ratu. Irsyad masih terdiam. Dia tidak paham kemanakan Nining pergi. Kekasihmu saya tukar dengan jiwaku anak muda. Jangan pernah bicara dalam hati. Aku mengetahui segala perkataanmu. Irsyad terperanjat tidak percaya. Mana mungkin kata hatinya diketahui oleh orang yang mengambil tubuh Nining. Nama saya Nyi Kebaya. Kamu jangan pernah mengkhianati kami. Jika selangkah kau berkhianat, selangkah itu pula aku ada di hadapanmu. Siap Kanjeng Ratu. Tinggalkan aku sendiri. Siap Kanjeng Ratu. Kini Irsyad dan Pak Luhur menjadi budak dari Nyi Kebaya. Tampaknya mereka harus mencari anak atau siapapun yang lahir di bulan purnama. Karena dengan terlaksananya tumbal itu, umur Pak Luhur akan semakin lama dan akan abadi. Pak, terus bagaimana sekarang? Seperti biasa saja, kita cari orang yang lahir di bulan purnama. Bagaimana ciri-cirinya? Ada tahi lalatnya di leher, matanya tajam, karena rata-rata anak indigo dan alisnya bergelombang. Kalau kita tidak memberi seserahan, nyawa kita jadi ancaman. Maksudnya, kita bakal menjadi seserahan? Iya, benar. Irsyad memahami perkataan Pak Luhur. Daripada dia ikut mati, lebih baik dia mengikuti alur Pak Luhur. Esok harinya, Irsyad segera mencari tahu tentang orang-orang di sekitarannya yang memiliki ciri-ciri sebagai orang yang terlahir di malam bulan purnama. Lehernya terdapat tahi lalat, matanya tajam, dan alisnya bergelombang. Dan atas saran Pak Luhur, jika dia menemukan orang yang dimaksud, maka harus memberitahunya terlebih dahulu agar tidak dicurigai warga. Syad, sudah dapatkah? Sudah, 3 orang. Siapa saja? Pak Kholik, Pak Subhan, dan anaknya Pak Ilyas. Mereka yang lahir di malam bulan purnama. Oke, nanti malam langsung gerak. Malam harinya, Pak Luhur segera menjalankan misi yang harus dia selesaikan agar dirinya bisa abadi itu. Mencari tumbal yang lahir di malam bulan purnama dan harus diserahkan paling lambat 1 bulan 1 tumbal. Itu harus dilakukan secara berturut-turut. Syad, supaya tidak ketahuan, setiap bulan saja ya. Soalnya warga di sini itu gampang banget ribut di masalah seperti ini. Ya sudah Pak, terserah saja. Pak Luhur segera memberikan mangkuk berisi darah ayam cemani yang telah diberi jeruk nipis dan garam. Ingat, jangan sampai ketahuan. Iya Pak. Tepat jam 12, Irsyad berangkat menuju ke tempat korban pertama, yaitu rumah Pak Subhan. Pak, ini disiram lagi tah seperti waktu itu? Iya Syad.
Irsyad takut dirinya terulang kejadian yang sama ketika hampir tertangkap oleh Mohamin dan Bidin. Sebabnya kenapa Pak ini itu? Sudah, tidak usah banyak tanya. Irsyad berangkat menggunakan jubah hitamnya. Dia berangkat menuju rumah Pak Subhan. Suasana setelah pagebluk, warga memang banyak berdiam diri di rumah. Jalanan sepi dan juga tidak ada tanda-tanda aktivitas di desa tersebut. Sepertinya semenjak ada pagebluk, banyak yang tidak berani keluar. Kesempatan saya untuk mengerjakannya supaya cepat selesai. Rumah Pak Subhan sudah ada di depan mata. Irsyad berjalan dengan santainya menuju tempat Pak Subhan. Terlihat Pak Subhan sedang berada di depan teras rumahnya sambil menyeruput kopi ditemani dengan anak-anaknya. Aku ndak tega. Irsyad dengan terpaksa menuju belakang rumah Pak Subhan dan menyiramkannya tepat di balik dinding tembok kamarnya. Lalu dia pergi dari tempat itu dan bersembunyi di balik pohon. Saya masih penasaran dengan cara kerjanya. Ketika Pak Subhan mulai masuk ke dalam kamarnya, dia berteriak kesakitan. Teriakannya terdengar hingga tetangga di sekitaran berdatangan. Ada apa ramai-ramai? Tidak tahu, coba saja cek. Ketika warga mengerubungi rumah Pak Subhan, dia mendapati tubuh Pak Subhan telah ambruk di lantai depan. Darahnya mengalir deras dari mulutnya. Astagfirullah, apa ini? Santet, ini pasti santet. Anak-anak menangis di balik lemari. Mereka trauma melihat bapaknya meninggal. Dek, bapak kenapa? Bapak didatangin setan Yayu Nining, Bu. Hah? Yayu Nining? Iya, Bu, setan Yayu. Warga meyakini setelah wabah pagebluk itu selesai, banyak korban yang meninggal dengan penasaran. Salah satunya adalah Nining. Nining dipercaya bangkit kembali dari kuburnya. Dia meneror satu demi satu warga dan menyebabkan keresahan. Berita ini pun sampai hingga ke telinga Pak Hanif. Namun Pak Hanif hanya diam 1000 bahasa. Kali ini dia tidak ingin ikut campur terlalu jauh. Namun berita itu hanya bertahan sehingga 1 bulan. Karena bukti kurang kuat dan Pak Subhan memiliki riwayat penyakit muntaber. Isu tentang teluh menghilang. Bulan kedua, tepat dengan malam 1 Suro, para warga meyakini malam itu sebagai malam berkumpulnya para demit. Bukan hanya itu, para warga diminta untuk tidak keluar. Irsyad kembali menuju tempat berikutnya, yaitu Pak Ilyas. Dia kembali menumpahkan darah ayam cemani yang telah dicampur oleh jeruk nipis dan garam tepat di dinding tembok kamarnya. Dengan seketika, Pak Ilyas terkapar jatuh dengan darah yang mengalir deras dari mulutnya. Kejadian itu berulang kali dilakukan Irsyad. Namun tidak ada satupun warga yang berani berteriak. Warga mengira teluh ini telah diambil bagian terbesar dari kehidupannya. Sehingga tumbal seperti itu memang ada dan tak bisa berbuat apa-apa. Pak Luhur semakin sumringah dengan pencapaian Irsyad. Tubuhnya semakin segar dan kembali bugar. Pak, bagaimana caranya agar saya tidak melakukan seserahan ini lagi? Saya capek bolak-balik terus. Benar juga. Pak Luhur sempat berpikir bagaimana caranya agar tumbal. Maksudnya Bapak? Hari ini kita membuat yang banyak cermin untuk disebarkan di setiap rumah. Fungsinya? Dilihat saja nanti. Irsyad hanya terdiam saja. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa yang dihidupkan adalah bukan ini, melainkan demit kebaya. Pak Luhur dengan segera menyuruh bawahannya untuk membuat pengilon atau cermin sesuai dengan kebutuhannya. Dengan segera, hari itu juga dia membuat puluhan pengilon untuk dibagikan ke setiap warga. Warga yang waktu itu belum mempunyai pengilon sempat senang karena pengilon ini dibagikannya secara cuma-cuma. Pak, ini untuk apa? Tanya warga. Go jaga-jaga, bokat Nining neror. Warga tampak senang dengan pernyataan Pak Luhur. Padahal cara ini untuk memudahkan agar Nining bisa meneror setiap warga di malam hari. Pak Hanif yang waktu itu masih mengasuh Arya yang masih berumur 11 bulan ikut diberi pengilon itu. Awalnya dia tak percaya dengan pernyataan Pak Luhur dan Irsyad. Namun, untuk mencegah terjadinya keributan, Pak Hanif menerimanya dengan terpaksa.
Anak kamu namanya siapa? Arya Kusuma. Bagus. Suwon Pak. Pak Luhur langsung meninggalkan rumah Pak Hanif sambil menatap sinis kepada bayi yang masih dibedong di kamar tadi. Pak, kok kayaknya Pak Luhur tidak senang kepada Arya? Ada apa ya? Kayaknya sih, semoga saja tidak ada kejadian apa-apa. Semua pengilon telah dibagikan kepada setiap warga. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat agar Nining bisa keluar dari pengilon itu. Pak, pengilon ini kok setengah aneh. Apakah memang dirancang seperti ini? Tanya Bu Mala. Pak Hanif melihat rekatan di tiap sudut pengilon itu. Kita belum pernah melihat cermin seperti ini. Apakah dia memproduksinya? Sepertinya tidak, Pak. Ini dibikin secara mendadak. Tiba-tiba ada suara ringikan tawa dari kamar mandi. Pak, itu siapa? Gak tahu, Bu. Apakah memang benar ini pengilon kutukan? Aku pernah dengar rumor ini. Cermin ini menyimpan jiwa seseorang dan juga mencari jiwa yang seikatan dengannya. Aku tidak paham, Bu. Hihihi. Ringikan tawa itu semakin jelas. Bu, masuk kamar cepat. Bu Mala segera masuk kamar, sedangkan Pak Hanif mengejar arah suara itu. Suaranya terdengar jelas di belakang kamar mandi. Aku tahu siapa kamu. Kamu yang telah membantu persalinan istriku, kan? Mau apa kamu kemari? Suara cipratan air terdengar dari kamar mandi. Padahal sudah dimatikan, tapi mengapa masih menyala? Pak Hanif mulai memasuki kamar mandi tersebut. Baru saja dia melangkah, seperti ada yang mendorongnya dari luaran dengan sangat keras. Pak Hanif terjatuh tepat di dalam kamar mandi. Dengan seketika, kamar mandi itu terkunci dari dalam. Oi, buka, oi! Jangan ganggu istri kita! Jika ganggu Arya. Pak Hanif sebisa mungkin untuk membuka pintu itu, namun tidak bisa terbuka. Dia berusaha mendobraknya. Bu Mala masih terdiam di kamar mandi sambil menggendong Arya kecil. Anakmu, anakmu! Suara itu terdengar jelas. Keringat dingin Bu Mala mengalir deras. Dirinya berada di ambang ketakutan. Papa ada di mana? Teriak Bu Mala dengan sangat kencang. Bu Mala lupa kalau cermin itu dia letakkan persis di dalam kamarnya. Namun dia tidak menyadari bahwa cermin itulah yang menjadi penghubung antara Nining dengan seseorang. Terdengar suara arulan gemelan memenuhi kamar Bu Mala. Bu Mala mundur ke belakang sembari memegang erat Arya agar tidak diambil oleh Nyibaya yang merasuki tubuh Nining. Anakmu, anakmu. Sudah, jangan diteruskan. Jangan ganggu aku. Anakmu, anakmu. Suara itu makin jelas, makin membuat merinding Bu Mala disertai dengan suara alunan gemelan. Ketika dirinya hendak mundur ke belakang, ada sesuatu yang mengganjalnya. Ada apa di belakangku? Bu Mala merasakan ada yang mengerayangi tubuhnya. Ini... Tangan itu mencoba memeluk Bu Mala dari belakang, lalu membisik Bu Mala. Kamu tidak bisa lari dari saya. Ucapan itu seperti ancaman dan tamparan keras bagi Bu Mala. Bu Mala terjatuh terlihat tubuh Nining lengkap dengan pakaian kebaya dan memperlihatkan wajah seramnya. Sudah, jangan ganggu saya. Kamu tidak bisa lari dari saya. Bu Mala mundur ke belakang menuju lemari dengan menahan tubuh Arya kecil sembari menangis kencang. Anakmu bakal jadi seserahan. Seserahan apa? Seserahan untuk saya supaya bisa hidup di alam manusia. Alam kita sudah beda. Nyi Kebaya itu mendekati Bu Mala. Bu Mala masih merangkak mundur. Manusia itu tempatnya serakah. Saya tidak paham. Nanti bakal tahu. Bu Mala sudah di ujung tembok. Dirinya hanya pasrah. Sekarang kemarikan anak saya. Teriakan Nyi Kebaya itu membuat Bu Mala pingsan seketika. Tubuh Arya kecil yang masih dibedong tergeletak di lantai. Suara tangisannya mengheningkan suasana. Anakku! Pak Hanif berhasil keluar dari kamar mandi. Dia berlari menuju kamar Mala. Namun baru saja dia melihat ke arah kamar itu, tampak Nyi Kebaya sedang memomong Arya kecil. Di sebelahnya terlihat tubuh Bu Mala tergeletak. Pak Hanif mencoba tenang.
Dia mengetahui perasaan Nyi Kebaya itu. Dia menyukai Arya. "Nyi, jangan dibawa." Sosok Nyi Kebaya itu tersenyum kepada Pak Hanif. "Nyi, lepaskan Arya, dia tidak salah." Tampak dengan jelas rasa kasihannya terhadap bayi mungil itu. Nyi Kebaya menuju Pengilon dan meletakkan tubuh Arya di kasur. Pak Hanif bergegas berlari untuk melihat apa yang dilakukan oleh Nyi Kebaya terhadap Arya. "Alhamdulillah, kamu masih selamat, Jung." Heru bahagia, Pak Hanif terlepaskan dengan tetesan air matanya. Sosok Nyi Kebaya menghilang tak kemana. Kemana arahnya? Di samping itu, Bu Mala masih belum sadarkan diri. Mah, bangun." Bu Mala masih belum sadar juga. Lalu Pak Hanif mengoleskan minyak kayu putih di lehernya dan meletakkannya juga di dekat hidungnya supaya dia lekas sadar. "Alhamdulillah, Mah, bangun." "Pak, Arya mana?" "Arya ada di kasur, Mah, dia selamat." "Sosok itu kemana, Pak?" "Entahlah, Mah, sudahlah, jangan dipikirkan yang tidak-tidak, sekarang istirahat." "Aku takut." "Aku akan menemanimu, Mah." "Pak, mengapa Arya menjadi korban dari teror ini? Apakah ada yang salah?" "Kurasa tidak. Lalu apa penyebabnya?" "Darah Arya harum, Mah." Bu Mala memeluk lembut tubuh anak kecil Arya. "Jung, aja ado-ado sing mamah ya." Pak Hanif tersenyum. Dia harus lebih waspada lagi dengan kedatangan Arya di dalam rumahnya. Arya memiliki darah yang sangat harum dan mengundang banyak demit untuk memomongnya. "Pak, jangan tinggalin kita lagi ya." "Siap, sayang." Dengan kejadian itu, Pak Hanif lebih banyak menghabiskan diri dalam rumah. Dia tahu ada yang tidak beres dengan Pengilon itu. Nining yang sudah bersatu dengan tubuh Nyi Kebaya menjadi persoalan baru dan menjadi momok penakutkan bagi semua warga. Ada yang pernah diganggu olehnya ketika malam hari tiba. Bahkan beberapa warga sering kehilangan anaknya dan dipercaya bahwa sosok Nininglah yang menyembunyikannya. Sehingga muncullah berbagai macam kesimpulan. Kesimpulan itu, jika kita tarik dari benang merah, kejadian yang terjadi memiliki 3 poin penting, yaitu Pengilon itu harus dihancurkan. Yang kedua, mereka yang terlahir di malam bulan purnama harus tetap waspada. Dan yang ketiga, Pak Luhur sebagai orang yang ditakuti dengan mengandalkan berbagai macam demit di rumahnya. Sesepuh di desa tersebut menghimbau untuk segera menghancurkan semua Pengilon yang diberikan oleh Pak Luhur. Adapun mengenai Pak Luhur, mereka telah menggebrek rumahnya, namun tidak ada satupun orang di sana. Irsyad dan Pak Luhur beserta para pengikutnya menghilang seperti tenggelam dimakan bumi. Apa yang akan terjadi dengan mereka semua?